Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وقال رضي الله وأيضا من غاية عداوتهم وعتوهم وعنادهم وحسدهم على ظهور دين الإسلام لما جاءهم كتاب
mustamilun 'ala al-ahkami wal mu'taqadati wal haqa'iq wal ma'arif jazimu annahu nazilun min indillahi lituwafiquhu 'ala ma fi kitabihim wa ijazihi umuma man tahadda ma'ahu wa ma'a dhalika musaddiqun lima ma'ahum minal kutubil munazzalati 'ala al-anbiya'il madin wal hal annahum kanu min qablu zuhurihi wa nuzulihi yastaftihuna ay yastansiruna bihadha an-nabiy wa dinihi wa kitabihi 'ala alladhina kafaru bi kitabihim wa nabiyihim wa yaquluna sayanthuru dinuna bin nabiyyil maw'ud wad dinil maw'ud falamma ja'ahum ma 'arafu fi kitabihim wa nabiyihim intadharu lahu qabla maji'ihi waftakharu bihi ala mu'asirihim kafaru bihi. Dan dikarenakan sangat memusuhi, sangat melampaui batas dan sangat inad, ya, keras kepala dan hasad mereka terhadap munculnya agama Islam. Ketika datang kepada mereka sebuah kitab yang mengandungi hukum hakam, mu'taqadat, keyakinan-keyakinan, serta hakikat-hakikat dan ma'rifat yang mereka memastikan bahwa itu turun dari sisi Allah, nazilun min indillah, untuk menyesuaikan apa yang ada dalam kitab mereka dan melemahkan semua orang yang mencabarnya. Di samping itu, kitab itu juga membenarkan terhadap apa yang ada pada mereka daripada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Namun keadaan mereka dahulu sebelum munculnya kitab Al-Quran itu dan turun, mereka yastaftihuna, yastansiruna bihadzan nabi. Artinya mencari pertolongan dengan nabi ini dan agamanya dan kitabnya terhadap orang-orang yang kafir kepada kitab mereka dan nabi mereka. Mereka mengatakan agama kami akan menang dengan nabi yang dijanjikan dan agama yang dijanjikan. Ketika datang pada mereka apa yang telah mereka ketahui di dalam kitab mereka dan nabi mereka yang mereka tunggu-tunggu sebelum kedatangannya, yang mereka banggakan kepada orang yang hidup bersama mereka, kafaru bihi, mereka mengingkarinya, ya, tidak mempercayainya ketika datang karena inad, ya, karena keras kepala, sombong. Maka dengan sebab pengingkaran ini, kekufuran ini dan pembangkangan ini, mereka patut mendapat penghalauan Allah, ya, murka Allah dan penjauhan Allah dari jalan tauhid dan diabadikannya mereka di jahannamil imkan, ya, di neraka imkan. Na'udzubillahi min ghadabillah. Artinya bahwa orang-orang Yahudi itu
ketika datang Al-Quran dari sisi Allah, di mana Al-Quran itu datang dari sisi Allah, mereka tahu Al-Quran itu datang dari sisi Allah. Karena mereka pernah mendapatkan kitab seperti Injil, ya, Taurah, itu dari sisi Allah, mereka tahu. Bahkan kitab Al-Quran yang datang kepada Nabi itu juga membenarkan apa yang ada pada mereka. Mereka tahu isi yang dibawa oleh Nabi, membenarkan bahwa dulu ada Injil, ada Taurat. Kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Namun, dan mereka dulu pernah memohon, ya, mencari pertolongannya dengan nabi ini dan agama. Orang-orang Yahudi sebelum Islam turun, sebelum Al-Quran datang, mereka selalu berkata kepada orang yang tidak percaya kepada kitab Allah, Taurat, Injil, kepada para nabi, kepada tauhid. Mereka selalu mengatakan bahwa nanti akan turun nabi yang dijanjikan, agama yang dijanjikan, dan kami akan menang dengan agama itu, dengan nabi itu, akan mengalahkan kalian. Falamma ja'ahum ma'arafu, tetapi ketika datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, ya, di dalam kitab mereka, nabi mereka yang mereka tunggu-tunggu, sebelum datangnya mereka banggakan kepada orang-orang yang hidup bersamanya, kafaru bih, mereka mengingkarinya. Ya, ketika datangnya mengingkarinya, karena inad, ya, dan sombong. Maka dengan pengingkaran ini dan kesombongan ini, mereka patut dijauhkan oleh Allah, dimurka oleh Allah, dijauhkan dari tauhid, bahkan diabadikan mereka di jahannamil imkan. Ini istilah yang sejak awal, ya, kita temui dalam kitab ini. Jika ada kalimat kufur, ya, kalimat nar, neraka, disebut jahannamul imkan atau syaitanul imkan. Imkan itu adalah sifat jasad ini, ya. Imkan itu mungkin itu sifat jasad. Seorang jika hidup dengan jasad, maka dia tidak akan menyaksikan Allah. Seorang yang hanya hidup dengan jasadnya, artinya tidak memiliki sifat kerohanian. Kalau bahasa syariat, ya, iman, ya, agama, ya, iman dan agama itu kan hidayah ruhiyah, ruh, bukan hidayah jasadiyah. Makanya ulama pun sepakat bahwa Al-Quran itu bukan kitab ilmiah, tapi kitab hidayah. Ya, meskipun di dalam Al-Quran terdapat dalil-dalil tentang ciptaan Allah di muka bumi ini. Tetapi tujuan semuanya itu, misinya, risalahnya adalah hidayah ruhiyah, bukan sekedar hidayah akliyah. Nah, maka jika orang yang hidup dengan jasad saja, maka dia sengsara, ya, dia menderita, dia tergolong orang yang dijauhkan Allah. Karena orang yang didekatkan Allah itu, atau orang muqarrabun, orang yang dekat, adalah orang yang rohaninya ditajalikan oleh Allah, ya, sifat-sifat mulia, sifat kerohanian, maqamat ruhiyah, asrar ilahiyah, anwar, ya, atau hakikat Muhammadiyah, atau apalah istilahnya itu baru dekat.
Dan dengan istilah ini pun kita memahami bahwa dekat yang dimaksud, artinya dekat kepada Allah yang dimaksud itu bukan memperbanyak bilangan aktivitas ibadah fisik, bilangan sholat, bilangan, tetapi lebih kepada kekhusyuan, kesyuhudan, kerohanian ketika melakukan ibadah itu. Sehingga agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama pun sering mengatakan ungkapan-ungkapan berpikir 1 jam sama dengan ibadah 70 tahun misalnya. Ikhlas, satu perbuatan ikhlas lebih afdal daripada sekian puluh 700 sekian ibadah. Dan tentunya ibadah-ibadah kita tidak sama dengan ibadah para anbiya, para aulia, bukan bentuk ruku sujudnya, bukan bentuk bilangannya, tetapi adalah kekhusyuannya, keikhlasannya, kesidikannya, keyakinannya dan lain sebagainya. Itu yang membuat ibadah itu punya nilai yang tinggi. Nah, cerita orang Yahudi ini seperti di Madinah pun dulu mereka sering menghina orang Arab yang ada di Madinah, suku Bani Hajraj, Bani Aus, selalu mengatakan nanti akan datang Nabi membawa wahyu dan kami akan perangi kalian nanti dengan Nabi kami. Kalian tahu rasa nanti baru siapa kami. Gitu. Karena tradisi Nabi turun, wahyu turun dalam umat Yahudi itu menjadi pembicaraan buah bibir mereka. Biasanya Nabi turun ini 500 tahun. Sekian generasi tak datang, mereka menanti. Mereka selalu ceritakan ciri-cirinya, mendapat wahyu Tuhan, berakhlak mulia, sahabat-sahabatnya akan menolongnya dan seterusnya. Itu semua ada dalam kitab-kitab mereka. Tetapi ketika datang, yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya untuk kemenangan mereka. Tetapi falamma ja'ahum ma'arafu, ketika datang apa yang mereka sudah ketahui itu dari kitab-kitab mereka yang mereka tunggu-tunggu, mereka banggakan, kafarubi, mereka tolak. Sebabnya inadan wa mukabarah, nafsu. Bukan tidak tahu kalau itu betul, bahwa itu betul Nah, maka dari situ kita dapat pelajaran bahwa orang menunggu-nunggu kemenangan, kejayaan, kebangkitan dari luar itu salah. Bahkan itu tanda jiwanya yang lemah. Andaikan mereka itu komitmen, mereka itu taat kepada agama mereka, dan ketika datang Nabi mereka terima. Karena apa yang ada di dadanya sama dengan yang ditampilkan oleh sosok Rasulullah SAW. Itu berlaku pada setiap kehidupan manusia. Karena itu bukan masalah Yahudi, tetapi masalah nafsu. Bukan masalah bangsa tertentu, tetapi masalah nafsu. Artinya orang yang sering menunggu-nunggu kebangkitan dari luar itu tanda bahwa jiwanya lemah, sakit. Karena kebangkitan itu kita yang menciptakan. Siapa yang kita pilih tokoh untuk menjadi pimpinan, kalau yang memilihnya itu baik, pasti
pilihannya baik. Tapi kalau yang memilihnya mentalnya lemah, ya tak akan yang dia pilih bukan yang menjadi selera mereka. Ya, karena orang hidup dengan jiwanya, bukan dengan jasadnya sebenarnya. Nah, maka Nabi datang pun mereka tolak. Padahal dia tahu apa yang ada Nabi itu betul. Tapi di dada dia itu tidak ada Nabi, itu saja masalahnya. Di dada dia itu tidak ada nur, tidak ada sifat mulia, tidak ada hakikat agama, tidak ada. Jadi ketika datang sosok yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka nanti-nanti, yang mereka banggakan, yang mereka paham, yang mereka kenal, nolak. Sama orang memahami agama, menghafal agama, belajar agama, tahu kebenaran, tapi tidak ada di dadanya, mesti menolak orang soleh. Mungkin dia menilai lah sama dengan saya. Ya, karena mentalnya seperti itu. Kalau dia tidak bisa khusyuk, dia akan mengatakan dia pun tak khusyuk lah sama dengan saya. Ya, karena pandangan orang itu datang dari jiwanya. Ya. Sama seperti itu. Ya, ini kitab tafsir Sufi ini tidak bicara tentang golongan bangsa meskipun disinggung kisah itu, tetapi hikmahnya, ibrahnya, pelajarannya diambil ya untuk memahami kehidupan nafsu. Ya, kehidupan nafsu. Ya, coba kenapa orang-orang bijak muncul? Kenapa orang yang berilmu itu lambat ya, merespon kebaikan? Tapi orang yang nggak ada ilmunya cepat merespon kebaikan. Ya, cuman sayangnya kalau nggak ada ilmu itu nggak ada standar ilmiah itu kan. Nanti orang ngaku nabi pun diterima, karena itu benar. Gitu. Orang ngaku Tuhan pun diterima karena itu benar. Jadi merespon kebenaran itu cepat sekali orang yang. Ya. Tapi, nah ketika orang yang punya ilmu, dia punya sebetulnya ukuran. Ya, untuk melihat itu betul atau tidak, tetapi masalahnya kebenaran itu tidak ada di dadanya, maka dia tolak meskipun orang datang membawa kebenaran, karena dia merasa bahwa orang itu akan sama dengan aku, di sini saja, tidak ada di sini. Semua bidang ilmu apa saja kalau hanya ada di sini, maka dia tidak dapat melihat siapa yang memiliki hakikat ilmu itu, ya, hakikat pikiran itu. Ya. Nah, maka kata beliau di sini, maka patutlah dengan penolakan itu mendapat pengusiran dari Allah, ya. Penjauhan dari Allah, bahkan mereka abadi di neraka mungkin, katanya, ya, di neraka mungkin. Jadi neraka itu ternyata untuk orang yang tidak mempunyai kerohanian, sifat-sifat kesempurnaan itu, hakikat agama gitu kan. Ya. Dan di dunia pun neraka. Orang tidak punya sabar kan neraka. Orang tidak punya ridho kan neraka. Orang tidak punya sidik neraka. Ya. Orang tidak punya amanah neraka. Orang tidak punya tawakal neraka. Ya. Tapi pengetahuan terhadap akhlak banyak. Ya. Pembacaan kitab tauhid banyak. Mungkin dia bidangnya tauhid. Ya, kan ada ulama disebut pakar tauhid, tapi tidak bertauhid. Salah satunya begaduh melulu kan, itu tidak bertauhid. Kalau ada tauhid, tak akan begaduh lah. Begaduhnya mempersalahkan masalah tauhid pula. Ya, itu artinya mereka tidak akan mengenal orang yang jiwanya ada hakikat tauhid itu.
Itu maksudnya jahannamul imkan. Orang hidup dengan mungkin. Mungkin ini kan ini tubuh ini mungkin. Ya. Suratu wujudillah. Itu kan mungkin. Kita terombang-ambing oleh mungkin katanya ya. Oleh kecenderungan nafsu ini, oleh kecenderungan jasad ini. Tapi kalau punya sifat rohani, ya, dia malah mampu mengatasi permasalahan Jahannam ini. Permasalahan syaitan ini dalam kitab ini sering mungkin tuh disebut sebagai syaitanul imkan, jahannamul imkan. Ada lagi hijabul imkan. Ya. Seolah dia mengutuk imkan itu. Ya. Na'udzubillahi min ghadabillah. Kita berlindung kepada Allah dari marah Allah. Fala'natullahi, maka laknat Allah lah. Al-hadi lil kul, Allah itulah yang memberi hidayah kepada semuanya, ila sawa'i sabil, kepada jalan yang lurus. Nazilatan daiman, ya, yang senantiasa turun. Hidayah itu senantiasa turun. Tetapi mereka tidak membuka. Maka dalam tasawuf ada istilah putuh, ya, untuk membuka hidayah Allah. Maka orang yang mendapat hidayah, maka dia mendapat putuh istilahnya. Ya. Kemenangan. Putuh kan kemenangan. Fatham mubina. Kemenangan rohani atas jasad. Kemenangan kecenderungan nafsu. Ya. Kemenangan sifat-sifat kemuliaan itu dalam rohani terhadap kecenderungan nafsu. Itu kemenangan. Laknat Allah itu kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Beliau di sini menafsirkannya, orang kafir adalah al-musirrina alal inad. Orang yang kukuh, ya, kepada sifat membangkang. Al-mustakbirina alal ibad, yang sombong kepada hamba. Ya. Summa lamma dzakara subhanahu zamaima akhlaqihim wa qabaiha af'alihim arada an yadhkura kalaman mutlaqan ala wajhil izzati wan nasihati fi dimni ta'yirihim wa takri'ihim liyatadhakkaru bihi al-mu'minun. Ketika Allah menyebutkan keburukan akhlak mereka, keburukan perbuatan mereka, ya, ketika menyebutkan sifat-sifat tercelaknya akhlak mereka itu dan buruknya perbuatan mereka itu, Allah ingin mengingatkan satu perkataan yang semata-mata untuk memberi nasihat, ya, di dalamnya mengandung hinaan, ya, mengandung pencelaan, ya, agar menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman. Wa qala bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Sungguh sangat buruk, ya, bi'sa, ya, sangat buruk. Mashtarau, apa yang mereka beli, ya, mereka tukar dengan dirinya itu mereka menukar dengan dirinya itu makrifat, ya, serta syuhud atau usul diri mereka. Sepatutnya mereka dirinya sudah punya makrifat, punya syuhud. Ya kan Nabi datang, mereka dulu sering menyebutkan sifat-sifat Nabi, sifat-sifat kitab suci, sifat-sifat penolongnya yang
Dijelaskan dalam ayat lain, mereka mengenal sifat-sifat Nabi itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Gitu. Sangat kenal, sangat dekat. Tetapi kenapa begitu datang mereka tidak menyaksikan? Mereka tidak kenal. Nah, karena sifat-sifat itu tidak ada dalam jiwa mereka. Ya, tidak ada pada jiwa mereka. Nah, kedengkian, kesombongan dirinya itulah yang mereka tukar dengan persaksian itu. Daripada mereka memberi persaksian, daripada mereka memiliki sifat-sifat itu, ya, tetapi mereka tukar dengan kesombongan. Ya, mereka menjual apa dengan dirinya? Ya, yang dikatakan sangat buruk itu an yakfuru. Ya, mereka lebih mengingkari. An yukadzibu min ghayati khabasatihim. Ya, khabaisihim. Mereka mendustakan, artinya tidak mempercayai. Min ghayati, karena apa? Sangat buruknya jiwa mereka itu dan inadnya, dengkinya, bima anjalallahu, kepada yang telah Allah turunkan. Ya. Maka tulisan itu baghyan, karena dengki. Jadi mereka menolak itu bukan karena apa? Karena dengki. Ya, ceritanya kenapa Nabi itu turun dari bangsa lain gitu. Ya, dari bangsa Arab. Ya, bangsa Ismail bukan bangsa Israel. Ya, dari bangsa Arab bukan bangsa Yahudi. Alam man huwa ahlun wa qabilun lahu. Liyahtadiya bihi man dhalla an tariqil haq ma' jazmihim aidan bihaqiyatihi bila syubhatin zarat lahum bal innama yaquruna baghyan wa hasadan. Mereka menolak, ya, mengingkari, kafir, tidak mempercayai apa yang Allah turunkan. Sebetulnya yang Allah turunkan kepada siapa? Kepada orang yang memang ahlinya. Dan waqabilun lahu, dan orang yang memang punya persediaan untuk menerima apa yang Allah turunkan. Nabi kan sebelum diangkat menjadi nabi memang dia punya jiwa yang disebut 4 sifat itu kan. Sidik, amanah, fatona, tabligh, ya. Artinya memang siap untuk menerima itu agar menjadi petunjuk orang yang sesat dari jalan kebenaran. Di samping itu mereka juga sangat percaya kepada kebenaran itu tanpa ragu, tanpa samar, tanpa, ya. Namun mereka mengingkari baghyan, dengki. Karena ada nafsu saja, itu saja. Ada nafsu. Orang menolak nasihat saja, kenapa? Kan nafsu. Ya. Menolak kebenaran itu kan semuanya nafsu. Nafsu ghadab. Nafsu ghadab. Dengki terhadap an yunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadihi. Apa yang Allah turunkan daripada karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki daripada hambanya. Ya, Allah turunkan. Di situ selalu digunakan bima anjalallah. Baghyan an yunazzilallah. Selalu Allah di situ. Artinya yang Allah turunkan, Allah adalah al-mustajmi, al-mustahsir,
lil qabiliyat wal isti'dadat. Allah lah yang menghimpunkan dan yang meringkaskan, ya, memfokuskan katakan kepada yang punya qabiliyat, punya isti'dadat, ya. Yaitu Nabi. Ya, beliau menafsirkan dengan istilah sufi. Ada Imam Ibn Arabi dalam sebuah kitabnya, beliau menjelaskan tentang ciri-ciri penerima risalah. Itu. Jadi yang beliau ungkapkan itu, saya membuat satu ilustrasi bahwasanya, ya, karena begitu dia satu paragraf aja kecil. Apa ciri-ciri orang yang menerima risalah? Risalah itu kan bukan tulisan, tetapi kandungan, ya, yang ingin disampaikan melalui tulisan itu, melalui kata-kata itu, kan? Gitu. Berapa banyak orang sudah menyampaikan kata-katanya tapi tidak sampai pesannya. Nah, maka orang yang punya isti'dadat untuk menerima risalah, Imam Ibn Arabi membuat perumpamaan, ya, artinya yang punya kesiapan di dalam diri, yang dirinya itu mempunyai kesamaan dengan risalah yang dibawanya, sehingga menjadi satu kesatuan yang serasi. Saya membuat perumpamaan lain lagi. Kan ada dalam ilmu-ilmu persilatan itu, ada seperti pusaka pedang, pusaka keris misalnya, kan, yang di dalamnya itu mengandung apa ya? Mengandung keris misalnya atau pedang. Di dalamnya sudah mengandung isi kedikjayaan. Tahu kedikjayaan itu apa? Ya. Ya, sudah ada isinya lah. Gitu. Kalau sampai pedang itu di tangan orang yang buruk, memang pedang itu akan memakan dialah. Ada kan mitos seperti itu, kan? Ya, itu mitos, tapi yang kita ambil ilustrasinya, ya. Tapi begitu pedang itu berada di tangan orang yang baik, memang dia akan menjadi satu. Ya, karena dalam pedang ini punya nilai-nilai kedikjayaan, kesatriaan, ya, yang baik. Jadi mesti dipegang oleh orang yang baik. Kalau tidak, pedang itu akan memakan dia atau merusak orang lain. Tapi kalau sampai kepada tangan yang tepat, maka pedang itu akan menjadi satu kesatuan kekuatan yang tidak dapat dikalahkan oleh kekuatan lain. Jadi Al-Quran itu, jika memang punya persediaan jiwa yang bersih, itu akan menjadi satu kekuatan yang tidak dikalahkan oleh apapun. Itu Imam Ibn Arabi membuat satu ilustrasi begitu. Nabi dikhalwahkan, sejak mula Nabi tidak syirik, tidak makan persembahan kepada berhala, ya, tidak melakukan kerusakan sekitaran Nabi itu. Jadi ketika Quran datang, ya memang punya isti'dadat qabiliyah, yang itu sebab dalam agama kenapa dikatakan adab lebih dulu dari ilmu? Karena untuk menerima ilmu, jiwa itu mesti punya kesiapan adab, gitu. Karena kalau tidak, ilmu itu tidak bermanfaat, nanti akan menjadi pisau yang mungkin membunuh dirinya atau membunuh orang lain. Karena kebenaran itu begitu mulia, kan? Jadi mesti sampai kepada jiwa yang mulia. Kalau tidak, berat. Ya. Nah, maka orang seperti mengartikan ad-dinu yusrun, katanya. Lan yushadda dinahu ahadun illa ghalabah, katanya. Lan yushadda din
ahadun illa ghalaba. Agama itu mudah. Ya, tidaklah seseorang yang membuat susah, membuat berat ya, agama itu, melainkan agama itu akan memberatkannya kan. Gitu. Jadi kalau agama tidak diterima dengan jiwa yang bersih, berat, gitu. Ya, berat. Maka di dalam rukun Islam, agama itu dikatakan iman, agama itu dikatakan Islam. Tetapi kemudian Allah memberikan ihsan untuk menyiapkan jiwa untuk menerima iman dan Islam itu. Jadi sebetulnya tasawuf itu adab untuk menyiapkan jiwa agar menerima ya, kebenaran itu. Ya, maka dikatakan al-adab fauqal ilmi. Ya. Cerita-cerita para a'imah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ya, ketika orang tuanya menyiapkan anak-anaknya ini untuk belajar, pesan mereka selalu, belajarlah adab dari gurumu. Imam Malik pun mengatakan, aku belajar adab 25 tahun. Ya, 10 tahun aku belajar ilmu. Gitu. Dan seterusnya. Adab dalam arti bukan totok romo, ya, bukan totok romo budaya, bukan, tetapi lebih kepada tazkiyatun nafas. Ya. Itu barangkali yang Nabi siapkan orang Arab di Mekah untuk menerima risalah syariah di Madinah. Gitu. Itulah simbol Nabi dicuci hatinya berapa kali untuk naik ke Sidratul Muntaha. Artinya Nabi punya qabiliyah, punya istiqdadiyah yang tinggi. Ya. Itu sebab ilmu dipelajari dengan sistem yang tidak ada adab, tidak pernah melahirkan kesolehan. Padahal madrasah Islam banyak, universitas Islam banyak. Ya. Pondok pun banyak juga. Ya. Tapi tidak ada istiqdadiyah ruhiyah, qabiliyah ruhiyah. Ini yang dimaksud Allah menurunkan itu karunia-Nya kepada yang memang Allah siapkan, ya, orang yang qabiliyat istiqdadat itu min mahdi padlih, semata-mata dari karunia-Nya, walutfih, dan kelembutannya, bila illatin wa gharadin. Allah memberikan kepada siapa tanpa ada tujuan-tujuan dan alasan-alasan, tidak ada. Karena Allah itu saja. Ya. Tidak ada siapa, bagaimana, keturunan apa, tidak ada. Alama yasha'u min ibadi, kepada yang Ia kehendaki daripada hambanya. Yakhtaru wa yuridu min ibadihi. Ya. Al-Khullas. Allah memilih dan menghendaki hambanya yang murni. Wa hum alladzina irtafa'at huwiyatuhum wa talashat mahiyatuhum wa mahallat wa faniyat ta'ayyunatuhum wa saru ma saru la ilaha illahu. Hamba-hambanya yang murni itu apa? Yang huwiyahnya itu luhur. Huwiyah itu identitas, ya, sifat-sifat karakter pribadinya lah, katakan huya itu. Dan mahiyahnya talasyat, yang dominasi mahiyah fisik ini ya, sudah talasyat, hilang, hidup sudah dengan kerohaniannya. Bahkan ta'ayyunatnya paniyat, fana. Dan jadilah apa yang terjadi, yaitu tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ya.
Walamma kafaru billahi wa hasadu li anbiya'ihi. Nah, ketika mereka mengingkari Allah, mengkafir kepada Allah, dengki kepada nabinya, wa bakhalu an hazaini fadli. Dan mereka tidak mendapatkan karunia daripada perbendaharaan Tuhan itu, baba'u bi ghadabin ala ghadab. Maka mereka kembali marah. Ya. Jadi marah besar. Kenapa kepada dia, tidak kepada kami? Nah, mulai ya, bukan sekedar menolak, maka bahkan mereka marah. Marah yang ghadabin azim kepada Allah. Ya. Fasaru ya. Bighadabin, maka mereka jadilah dengan sebab marah yang agung. Ini marah-marah Allah ya. Maka mereka karena mengingkari, maka akhirnya Allah marah ya. Maka mereka akhirnya mendapatkan siksa yang terhina karena Allah marah. Fabau, maka jadilah mereka, maka kembalilah mereka, fabau yani saru au raja'u ya. Bighadabin minallah, dengan sebab Allah marah, karena Allah punya sifat al-muntaqim an jarimatihim. Ala ghadabin, betul-betul marah di atas marah. Ila masya Allah zuhuru, ya, bentuk marahnya itu, zuhur marahnya itu seperti yang Allah kehendaki. Ya. Maka kemudian Allah menyuruh Rasulullah SAW mengatakan, wa qul ya akmalar rusul lil mu'minin walil kafirina azabun muhin. Dan bagi orang kafir ini orang yang mustahinina, menghinakan bi kitabillahi wa dinihi wa nabiyyi, kitab Allah, agama Allah dan nabi Allah, azabun muhin, siksa yang menghinakan. Ya, lahum fid dunya wal akhirah. Tidak cukup azab tetapi muhin. Ya, siksa dan menghinakan. Ya. Tafsir orang sufi selalu ketika bicara tentang siksa-siksa neraka, tentang khizy, tentang muhin, alim, azab syadid, mereka selalu menafsirkannya fid dunya wal akhirah. Ya. Fid dunya wal akhirah. Lahum fid dunya wal akhirah. Ihanatuhum fid dunya. Apa di dunia? Penghinaan, perendahan Allah di dunia, darbu dzillati wal maskanati wal jizyati was sighar. Yaitu penghinaannya yaitu dalam bentuk zillah, perendahan, maskanah, ya, kemiskinan, jizyah, upeti, wasighar, dan dipandang kecil. Kan Yahudi ya sampai hari ini meskipun mereka tinggi, tetap saja bangsa lain itu ya mengutuknya, ya, memandang jijik kepada mereka sampai hari ini. Wa fil akhirati, di akhirat apa? Hirmanuhum, mereka tidak atau terhalang, mereka tidak mendapatkan anil kamalil insani, ya, kesempurnaan insan, allazi yatawaqqa'u minhum, yang mereka harapkan. Ya, wala azabun asyaddu min dzalik, tidak ada siksa yang paling pedih daripada itu. Siksa yang paling pedih pada manusia itu, dia tidak menjadi insan kamil, ya. Artinya kamil itu kesempurnaan rohani, ya. Itu. Wa min ghayatis istinkafihim. Ini mungkin salah nulis mungkin. Ghayatis tiknafihim wastikbarihim.
Betul, istingkafihim ya. Kesombongan, istingkaf itu sama dengan istikbar. Karena sangat sombongnya mereka, idza qila lahum, ketika ditanyakan kepada mereka, kalaman shadiqan yaqbaluhu kullul uqul. Ketika ditanya kepada mereka pertanyaan yang benar, perkataannya benar, yang diterima oleh akal manapun. Ya. Aminu, ketika dikatakan kepada mereka, diberitahu mereka dengan kata-kata yang logik. Apa? Aminu bima anzalallah, berimanlah kepada apa yang Allah turunkan. Ya, fil waqi' mutlaq. Ya, yang realitanya sudah terjadi. Qalu, ya, mereka menjawab, bal nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah. Ya, kami percaya kepada apa yang telah diturunkan kepada kami saja. Ya, wala tamal inzalu li ghairina, tidak terjadi ya, penurunan wahyu itu kepada orang lain. Ya, wala yaqtasiruna alaihi bal yakfuruna bima wara'ahu. Bahkan ya, mereka tidak sebatas itu saja, tapi mereka mengingkari di apa yang ada di balik itu, kepada apa yang ada di selain mereka itu, mereka ingkari semua. Ya. Orang Yahudi pun mengingkari Injil, ya, mengingkari Isa. Ya. In kana huwal haq al-mutabiq lil waqi fi nafsi wa hum ya'lamuna haqiyatahu wa in kana musaddiqan lima ma'ahum. Ya. Qalu an nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah. Ya. Huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Ya. Dan apa namanya, meskipun itu benar, tetap mereka tolak sesuai dengan faktanya yang ada pada diri mereka, dan mereka tahu kebenaran itu. Wa in kana musaddiqan lima ma'ahum, meskipun isi Al-Qur'an itu membenarkan apa yang pada mereka. Ya kan, sampai hari ini kita kalau bicara agama, ya, bahwa Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada kitab-kitab Taurat, Injil, tapi tetap mereka menolak Al-Quran. Ya. Kita membacakan ayat-ayatnya bahwa kita mengimani kepada Musa, Isa, semua kita mengimani, tapi tetap saja mereka menolak. Ya. Wal hasadu wal inadu minal kitabi, ya, wal hasadu wal inadu ar-rasikhina fi nufusihim wa tibaihim wa mubalaghatihim bil inadi wal israr ala takzibi hadzal kitab ma'an al-imana bi ahadi al-mutasadiqina al-mutawafiqina yujibu al-imana bil akhar yadullu ala alla imana lahum bit taurati aidha. Kedengkian yang sudah dalam di jiwa mereka, di karakter mereka, dan bahkan berlebihannya mereka dalam pembangkangannya dan kekukuhannya mendustakan Al-Quran ini, padahal ya, padahal bahwasanya percaya kepada salah satu yang membenarkan, yang mutawafiqin, yang bersetuju, ini membawa iman kepada yang lain. Ya, artinya kalau dia membenarkan Taurat, mesti membenarkan Al-Quran. Ya. Nah, dengan menolak Al-Quran berarti sebetulnya mereka tidak punya jiwa pembenaran kepada hak, gitu. Ya dulu ala anna la imana lahum bi Taurati aidha. Dengan menolak Al-Quran, maka sebetulnya mereka juga menolak Taurat. Ya memang faktanya kan mereka tidak memakai Taurat, bahkan kemudian mereka merubah agama mereka. Itulah dikatakan di dalam awal surat Al-Baqarah itu, diperingati atau tidak diperingati, wahum la yu'minun, ya.
mereka tidak beriman. Karena iman mereka itu ya hanya melalui sautul haq, ya, suara Allah aja, hidayah kita menyebutnya. Kalau Allah beri hidayah ya mereka kembali ke Islam. Kalau enggak. Ya. Karena enggak ada di dalam jiwa mereka tidak ada seperti yang Nabi katakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, ala hadhil fitrah, ala hadhil fitrah. Ya, setiap orang yang dilahirkan itu ya akan mempunyai fitrah, kesiapan untuk menerima isi Al-Qur'an itu. Ya. Tetapi kaifa abawaihi, selanjutnya tergantung bagaimana bapaknya yang mempropagasi ya pikiran-pikiran itu. Ya, yuhawidanahu ayunasiranahu au yumajisanahu. Ya, mau dibawa ke Yahudi, orang sufi punya tafsiran kepada hadis ini, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah ini diartikan secara umum kan iman, Islam, din, ya. Tetapi orang sufi karena dia bicara Islam, iman, din itu kan hakikatnya, ya. Maka dia katakan kullu mauludin yuladu ala ar-raqiqatil muhammadiyah, ala al-haqiqatil muhammadiyah. Ada disebut ar-raqiqah, ada al-haqiqah, ada al-anwar al-muhammadiyah. Artinya mereka menafsirkan dengan nazariyah, terminologi, ya, yang mereka telah buat dari pemahaman kasyaf mereka terhadap agama itu. Jadi seolah-olah kebenaran itu seperti cahaya matahari lah, ya. Dan itu sudah Allah tetapkan bahwa cahaya itu yang memiliki hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan maka mereka namakan itu jadi cahaya Muhammad. Ya. Seperti misalnya al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Kebenaran dari manapun datangnya asalnya dari Islam, kan begitu. Karena Islam itu isinya kebenaran saja. Jadi kalau kita melihat ada kebenaran di dunia ini, itu Islam. Itu mesti ada di Islam. Memang asalnya dari Islam, asalnya dari Tuhan, dari Allah. Gitu. Dan itu adalah kebenaran yang yang telah diungkapkan dalam kata-kata dan menjadi wahyu, padahal isi kebenaran itu adalah nur. Dan itulah yang ada di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang ada di dada kita. Kalau ya, orang kafir kan menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis. Bahkan mereka menguasai nahwu, sorof, balaghah lebih hebat daripada ulama. Ya. Ya, lebih hebat daripada ulama kita. Saya mendengar ya, di Jerman itu katanya ada Jami'atun Nahwi, University Nahwu, bukan fakulti. Di kita fakultas aja tak ada nahwu tuh. Ya, ya fakulti aja tak ada nahunya. Ya. Kalau bukan fakulti Lugha Arabiyah tak ada nahu. Ya. Kalau orang belajar di fakulti Lugha Arabiyah tak pandai nahu, bagaimana orang yang belajar di fakulti Akidah Syariah? Ya. Sedangkan di Barat ada University Nahwu. Jadi nanti fakultinya, ya, fakulti mungkin ya, nahwu kan bab-babnya kan yang marfuat, mansubat, majzumat, mungkin itu fakulti marfuat, mungkin fakulti mansubat. Ya. Artinya begitu dalam penguasaan mereka kepada bahasa. Ya. Saya dulu menekuni tentang linguistik, ya, linguistik, ilmu lughah, general linguistik, ilmu lughah al-am. Ya. Saya master bidang linguistik, mengambil bagian
ilmu dalalah, semantik. Itu saya kaji secara serius. General linguistik itu, kandungan ilmu general linguistik itu hanya 30% berada di dalam kitab Sibawai. Saya cemburu. Jangan-jangan mereka mengambil menyusun linguistik ini dari kitab Nahu kuno. Lama. Puas saya mengkaji itu, ternyata ada dalam kitab Sibawai. Ya. Jadi metode linguistik itu metode lama bagi Islam. Jadi betul ada yang mengatakan kemajuan mereka itu sebetulnya zaman dulu kita, katanya begitu. Dalam bidang bahasa. Nah maka itu pun mereka tidak siap menerima hidayah. Ya, tidak siap menerima hidayah. Ya alhamdulillahnya kita kan hukumnya orang Islam. Ya ini hukumnya saja. Tapi tetap mentalitinya ya kurang lebih. Ya buktinya kita kalah tekanan psikologi, politik, ekonomi kepada mereka karena mentalitas kita di bawah mentalitas mereka. Ya, dalam menguasai pengetahuan, yang memahami kehidupan, gitu. Kalau dalam tasawuf tidak punya izzah ilahiyah, ya akhlak lah, gitu. Istidadiyah itu. Maka di sini pun dikatakan, berarti mereka dulu tidak punya pembenaran kepada Taurat. Memang mereka tidak punya jiwa ya, yang benar sehingga menerima kebenaran. Ya. Balhum kafiruna biha, bahkan mengingkarinya. Lidalalati aqalihim wa amalihim alal kufur biha wa in ankaruhu. Karena ada indikasi ya, perbuatan amal mereka terhadap pengingkaran itu. Ya, wa in ankaruhu jika mereka mengingkarinya, kul katakan lahum ilzaman li akmal rusul falima taqtuluna anbiya Allah. Nah, itulah seolah ditohok oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ente enggak percaya, katanya ngakunya percayanya bima unjila alaina. Falima taqtuluna anbiya Allah. Kenapa banyak nabi-nabi ente bunuh? Ya. Falima taqtuluna, maka kenapa kalian membunuh ayyuhal mudinuna bidinil yahud al mu'minuna al musaddiquna bi Taurat, orang yang menganut agama Yahud, percaya dan membenarkan Taurat. Kenapa kalian membunuh anbiya Allah, para nabi al-hamilina lahal amilina biha, yang membawa Taurat dan yang mengamalkan Taurat. Min qabl, dahulu, in kuntum mu'minin, jika kamu benar bahwa kamu itu beriman. Ya. Sabata annahum lastum mu'minina, maka terbuktilah bahwa kalian dulu tidak mempercayainya. Ya. Hina idzin litakhallufikum an muqtadahu wa takdzibikum man anzala alaihi. Ya, karena kamu menyalahi ya apa yang semestinya antum ya dipercaya menyalahi yang semestinya dan mendustakan kepada yang menurunkannya, berarti kepada Allah. Ya. Wa in ankaruhu udzkur lahum, kalau mereka masih mengingkari itu, sebutkan lagi. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat, telah datang kepada kalian Musa membawa berbagai penjelasan, al-wadihat, al-mubayyinat. Ya, yang Nabi Musa bawa penjelasan-penjelasan. Fit Taurat, al-mubayyinat li tariqit tauhid wal iman. Kan sama saja. Bahkan sebetulnya yang dibawa oleh Taurat, Injil, Zabur, atau mushaf-mushaf para rasul itu lebih isinya kepada tauhid. Ya. Lebih isinya kepada tauhid, bukan kepada syariah. Lebih kepada akhlak.
Katakanlah, apa yang dibawa oleh para nabi itu mirip seperti hikam-hikam orang sufi. Tentang Tuhan, tentang kebenaran, tentang kehidupan, tentang ya karena al ulama warasatul anbiya, bahwa para ulama itu ya mendapatkan waris pada apa yang dulu ada pada para nabi itu, yang sumbernya semua dari Rasulullah SAW. Jadi apa yang dikatakan oleh orang sufi tentang hikmah-hikmah, ya, tentang ma'rifat mereka adalah sama seperti isi mushaf kitab-kitab mereka dahulu. Ya, bukan peraturan tentang muamalah ekonomi, tentang kehidupan ahwal syakhsiyah, tentang ya ilmu-ilmu pengetahuan akidah, akidah, akhlak, syariat. Ya tidak, tapi lebih kepada masalah ketuhanan, ya, kenabian, dan bentuknya itu adalah bentuk ya sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat mulia. Jadi ketika mereka mengatakan percaya kepada nabi-nabi dahulu, apa yang diturunkan kepada mereka tidak betul. Ya, buktinya mereka tidak siap menerima kedatangan ya, sesuatu yang sama sebetulnya, tapi mereka tolak. Fakadzabtum Musa alaihissalam ala jami' bayyinatihi bil marra. Engkau dulu menolak Musa kepada semua penjelasan yang dibawa oleh Musa sama sekali. Summa takhadtumul ijla. Ya, ketika Nabi Musa menyelamatkan mereka diletakkan di bawah bukit Tursinan. Nabi Musa pergi, begitu Nabi Musa turun, mereka mengatakan lan nu'mina laka. Ya. Nabi Musa sampai itu mereka katakan lan nu'mina, pakai lan lagi. Ya, sekali-kali kami tidak akan pernah mempercayai engkau, kecuali katanya kamu datang dari Allah. Aku nak tengok Allah juga. Ya. Kemudian kamu menjadikan ijl sebagai Tuhan. Min ba'dihi, setelah Musa itu. Ay min ba'da ma dhahaba Musa ila tur lil fawaidil akhar al muta'alliqah litakmilikum. Setelah Musa pergi ke bukit Tur untuk faedah-faedah yang berkaitan ya, yang berkaitan untuk menyempurnakan kalian. Wa antum kaumun zalimun, sedangkan kamu kaum yang zalim. Sya'nukumul adul an tariqil haq wa manhajis sawab. Keadaan kamu menyimpang dari jalan yang hak dan manhaj yang benar. Selanjutnya itu ayat wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwwah wasma'u, cerita tentang Nabi Musa. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nuran sati'an wa qalban khashi'an wa badanan sabira wa shifaan min kulli da'. Akhrijna ya Allah min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril. Ya Rabbana zidna ilman, ya Rabbana zidna ilman, alhimna rushdana wa a'idhna min syururi anfusina wa akrimna bittaqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa tub 'alaina wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.